Halo Jabro Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Pertanyaannya untuk menyerang besok, selain tadi Mas Aldo udah bilang mungkin Mark Rizaldi, tapi untuk depannya Ragnar mungkin nggak tergantikan. Dengan El Klemer yang sekarang sudah berganti namanya di El Placing dan akhirnya mencetak gol pertamanya di timnas senior ya. Kalau di U23 kan dia udah nyetak gol. Dan apakah ini sudah hanya masalah waktu? Dia sekarang sudah buka keran golnya, secara psikologis sudah naik, secara moral sudah naik, dia akan bisa lebih tajam ke depannya, atau memang belum cukup lah untuk bisa menjadi andalan sebagai goal getter kita gitu. Cukup. Cukup. Karena yang selalu dimanfaatkan oleh Sintayong setiap masang dia striker adalah involvement dia dengan pemain-pemain yang lain. Dia tuh selalu bisa menawarkan itu. Selalu bisa lari, selalu bisa ngebuka ruang, selalu bisa pressing gitu. nge-press juga menjadi pemain pertama yang nge-press duluan. Positioning dia selalu ada di kotak penalti ketika cross itu datang, entah itu nyampe atau enggak, tapi dia tuh udah ada di posisi untuk bisa terima bola itu. Keputusan atau decision making yang selalu kita bukan kritisi ya, maksudnya selalu kita masukkan pada dia kapan dia harus nembak, kapan dia harus ini, itu kan yang kayaknya belum sematang itu. Tapi belakangan dia nunjukin kemampuan itu. Pertama terbuka ketika lawan Korsel di U23, tapi kemarin juga ngebuktiin ketenangan dia dalam melakukan placing, dan posisi itu kayaknya posisi terbaik dia ya. Iya, untuk itu bisa posisi hafalannya dia tuh kayak template dia untuk ngegolin gitu ya. Favorit dia untuk bisa cetak Dan gol. jangan lupa ada peran Dikonya Kelvin kemarin, Verdong kemarin kan. Karena kalau nggak ada distracted dari Verdong, mungkin ya dia nggak seleluasa itu untuk bisa nendang kan. Yang golnya kita lawan Arab Saudi itu kan juga si Ragnar nembak, depannya ada Wolves, tapi di sana ada posisi kosongnya udah standby. Jadi positioning dia sudah baik dalam manfaatkan situasi. Tapi memang belum banyak mungkin bola yang mengarah ke dia untuk melakukan eksekusi langsung, first touch seperti itu untuk langsung ke gawang, itu yang belum banyak yang dia dapatkan. Gimana kalau lihat lini depan kita besok? Gua rasa dia ini salah satu pemain yang kena dampak dari pelatih striker kita, Bang Ki-hun. Karena kita kan selalu berbicara beberapa pekan terakhir si Ramadan Sananta, Hoki Caraka, abis itu Dimas Derajat bisa ngegolin juga di liganya ngegolin. Gua rasa dia salah satu pemain yang kena tuahnya juga, bisa golin juga di pertandingan lawan Bahrain kemarin, dan itu menurut gua salah satu hal yang harus sering-sering dia lakuin, buka ruang kayak begitu langsung tembak. Karena keluhan kita sama Rafael Strike ini kan istilahnya one touch too many ya dulu. Kapan dia bakal nembak sih, kapan dia seharusnya bola nembak malah masih dikontrol atau masih malah dibawa dulu. Gua rasa untuk pertandingan besok dengan pertahanan China yang nggak terlalu langsung datang gitu pertahanannya, gua rasa kita punya peluang untuk bisa manfaatin kemampuan nembak placingnya dari si Rafael Strike ini juga, asal para pemain-pemain juga bisa ngasih distraksi kayak tadi tuh, kayak si Verdong dan juga si Ragnar punya kecepatan juga bisa ngelakuin hal itu. Jadi gua rasa dia salah satu striker yang kayaknya udah menggaransi posisinya di depan deh, si Rafael Strike ini untuk sebagai number 9. Kalau dari ancaman dari Cina menurut kalian siapa? Apakah yang naturalisasi itu juga cukup jago kemarin? Karena gue lihat pergerakannya tuh yang Fernandinho. Iya, tapi Fernandinho. Cukup cepat lah itu untuk pergerakan, bisa menjadi satu yang bisa bahaya buat kita nggak? Dia lebih ke individual play sih. Iya sih. Kalau pemain-pemain China tuh individualnya yang satu yang tadi dari set piece, tapi kecepatan manfaatkan speed itu banyak juga. Lupa gua. Pemain-pemain depan Xi Weneng. Lagi bercanda apa serius lo? Siaran Mas. Saya nggak tahu. Oh, yang golin lawan itu. Si Weneng, lawan Australia. Iya, banyak yang manfaatin Si Weneng. Ini gue lagi ngapain nih? Banyak Apa tuh Mas? Lagi nyari DVD. Kayak parah lu. Apa terus apakah itu akan menjadi ancaman secara individual ya? Karena kita suka di transisi counternya juga kadang suka miss lah gitu. Untuk China lawan Australia kemarin, berkaca dari pertandingan itu, mereka selain dari mencetak gol itu, praktis permainan mereka nggak ada tembakan-tembakan lagi ke lawan Australia. Sedangkan kita aja lawan Australia bisa ngelakuin beberapa tembakan gitu. China nggak bisa. Dan gue ngeliat kalau yang harus diwaspadai tadi Mas Aryo udah nyinggung soal kipernya ngelakuin long ball, karena mereka inisiatif pertama mereka tuh bukan build up dari bawah Mas. Mereka langsung ngincer partnernya si Fernandinho tuh, gue lupa namanya, striker cukup tinggi, dan mereka selalu manfaatin second ball. Dan gue rasa itu harus diwaspadain. Jarak antara midfielder dan back kita harus rapat, karena second ball mereka bahaya, karena partner Fernandinho tuh jangkung terus gitu. Oke, di luar, tapi prediksi berapa skor?
3-1. Wah. 3-1 buat kemenangan pertama kita 3 poin. Mas Aryo, Iya. Ya, selisih 2 menang. Wih, Wih, 3-1 juga berarti lah. Bisa 2-0, bisa minimal 3-1. sisi 2 ya. Minimal. Optimis sekali berarti ya. Yes. Oke, Dan dulu- kabar baik lagi juga ini Ji untuk timnas kita karena bakal ada tambahan Ya. amunisi lagi di Wah, lini belakang. ini nih. Terakhir ini ada nama Kevin Dix ya yang diambil dari apa lo ngomong apa? Langsung lirik Mas Panji. Apa nih apa Ji? Itu di sekarang jamak. Kalau nggak jamak, Adik. Ya, Adik. Ya. Gitu ya. Dia akan diambil sumpahnya dan bisa membela Panji Indonesia. Wey. Makin melimpah ruah nih Ji lini belakang kita. Mantap, Bek. Kita nih udah kayak kita main football manager ya. Gua suka Datang terus. Gue main football manager suka beli Jaizes, beli si Bagot, beli Hubner, terus Kevin Dix. Susah nih karena kalau gue beli main pakai tim yang agak kecil, beli pemain dari Copenhagen tuh agak susah pasti untuk dapetin Kevin Dix. Nah sekarang kita punya 2 pemain yang udah mainnya di level top banget. Satu lagi siapa? Mesilges. Oh iya, Mesilges juga main dari divisi 3 pemain yang ada di level top nih. Menurut kalian nih seperti mimpi gak sih kita punya back sesolid ini? Berarti apa nih? Dia main UCL ya. Ekspektasinya main UCL ketemu Kevin De Bruyne, ketemu Haaland. Kayaknya baru setahun lalu kita bicara materi pemain kita di Eropa, Iya. tapi lapis kedua. Betul. Iya kan? Ya, nyinyirannya pun juga banyak yang begitu kan. Itses masih di seri B. Betul. Ya Hai masih kadang-kadang main, Iya. Utrechtnya masih di Jong Utrecht, Betul. Ado Den Haag juga di Eerste Divisi. Iya, iya. Jadi bukan di level Topnya. tertingginya ya. Begitu Verdong masuk, Hilgers masuk, masuk. Terakhir Kevin Dix. Reinders masuk, ke Serie A juga si Iya, Itses. Itses. Itu kan ngebuktiin kita punya di strata tertinggi di masing-masing liga gitu ya. Suatu bukti bahwa level kita Indonesia banget mukanya ya. makin naik kelas gitu level kita. Kayak Chico Jericho ya. Iya, Indonesia banget Gila mukanya sih, jalan sebenarnya. Iya iya bener-bener. sih bener. Chico Jericho. Dan kalau kita bicara Kevin Dix, ini incaran yang memang 4 pertama Ji. 4 pertama yang diincar kita naturalisasi itu Jordi Amat, Sandy Walsh, Max Hilgers, sama si Kevin Dix. Jordi Amat sukses, si Sandy Walsh juga sukses. Yang 2 ini memang prosesnya cukup panjang. Cukup panjang. Akhirnya Hilgers mau bergabung dan Dix akhirnya bergabung dan kepastian itu ketika dia datang ke Jakarta kan yang selalu gue bilang in order untuk seorang pemain untuk melepaskan kewargaraannya dia harus datang ke kedutaan negaranya di negara yang dia akan pindah. Berarti dia kan harus ke kedutaan Belanda di Jakarta. Itu yang terjadi pada Hilgers dan juga Kevin Dix. bukan sebelumnya coba. Oh si Reinders. Reinders. Kan di matchday FIFA matchday sebelum ini kan Iya, iya, mereka mereka datang sebelumnya. dan itu mereka Sumpah juga menyerahkan gitu. berkas, habis itu masuk ke DPR, habis itu ditanda tangan, baru peralihan WNI, Iya. baru peralihan federasi. Ya mungkin ini proses yang sedang dilakukan oleh Kevin Dix, tapi dia sudah menyerahkan kewarganegaraan Belandanya, dia sudah akan masuk dulu ke DPR, lalu nanti sumpah, baru perpindahan federasi. Jadi mungkin di November kita akan melihat lini belakang kita dihuni oleh Kevin Dix dan ya tadi lo bilang main di Liga Champion, main di strata tertinggi dan ngebuktiin di setiap permainannya juga bagus. Jadi ya makin enak lah, makin lengkap kolam kita untuk memilih pemain, makin enak bagi STI untuk memilih, makin enak buat kita nonton. Kan ada kekhawatiran Jal, kalau misalkan dengan adanya Kevin Dix tambah kemarin Mesilgers, squad kita makin gemuk di khusus di back aja dan chance untuk Rizky Ridho pun juga ataupun juga pemain dari Liga 1 berkurang. Tapi kan memang ketika ada pemain yang misalkan cedera atau misalkan nyata nggak bisa nggak perform ataupun nggak bisa keluar dari klubnya, itu kan butuh kedalaman squad juga kan. Kita butuh sepertinya kan memang. Gue rasa sangat positif ya gue nyambut kepindahan si Kevin Dix ini ke sini banget. KDB kita nyebutnya ya. Karena Kevin Dix bakar besi. Bakar besi. Kita punya KDB sendiri ya dan gue rasa dia kan juga salah satu pemain yang bisa nge-cover banyak posisi juga, Iya, yang which is versatile sangat banget. disukain sama STY kan pemain-pemain kayak begini. Di dalam 1 tahun terakhir dia main sebagai RB, sebagai CB, sebagai LB dia juga main. Bahkan di musim lalu MU juga salah satu pemeran yang ngalahin Gak MU inget, musim gak lalu. inget gue. Gak inget ya Mas ya? Gue biasanya kalau MU main jelek, anjir ada fotonya lagi baru bilang gak inget. Ini nih, dia yang termasuk yang ngalahin MU musim lalu di fase grup dan gue rasa dia salah satu perannya penting banget. Dan kalau kita ngomongin usia juga, dia juga bukan yang youngster kan si Kevin Dix ini Udah udah mateng usia ini, 28 dan gue rasa akan sangat bermanfaat bagi timnas kita karena berkaca dari 1 tahun terakhir, gue inget di tahun 2023 level Jordi Amat tuh belum kayak begini loh, dia masih jago banget, bahkan mengingatkan gue sama JIZ sekarang dulu hype-nya sama juga kayak Jordi Amat waktu awal-awal datang, tapi kan maintain level itu kan sulit, terbukti sangat sulit ya, jadi gue Duelnya sangat berguna. Duelnya mah Harry Kane, Hamsik,
levelnya Mas. Tadi siapa? Hoylund. Hoylund. Haaland Sebelumnya apa? Foden. Level apa Haaland? Foden. Maguire. Kelas ini. Akan sangat berguna banget sih, karena kita nggak tahu kapan pemain itu bisa selalu perform, dan gue Betul. rasa pemain seperti ini yang pemain udah tampil reguler di Copenhagen dan juga tampil selalu di kancah Eropa, entah itu Champions League, Europa League atau Conference League, dia selalu membuktikan selalu jadi starter. Jadi gue rasa akan sangat berguna, tapi gue nggak ngeliat dia sebagai pemain RB atau left back sih untuk timnas Indonesia kita nanti, karena kayaknya peran terbaik dia datang dari center back menurut gue. Tetap center back ya? Tetap center back kalau Bukan untuk timnas menambal nanti. yang kurang-kurang justru ya. Menurut gue center back part dari 3 di belakang itu sih, Kevin. Berarti menurut lo ini akan menjadi 3 terbaik kita nanti ketika di match day yang berikutnya November. Ya. Hilgers, Ijes dan juga Kevin Dix. Bukan Iya. Kevin Dix dialihkan ke tempat lain atau Kalau mungkin bisa main, ya gua rasa pasti akan dicoba sama Sintayong. Sintayong kan gitu kan. Iya. Kalau memang siap, ya langsung dia coba dan selalu percobaannya berhasil kan. Mungkin nggak dia jadi DMF nemenin Tom Haye? Kan Sangat dia mungkin. Bisa semua posisi kan Bisa sebenarnya. juga sih. Iya Bisa kan? juga. Maksudnya Ya dengan lebih- kualitas dia kayaknya mungkin lebih bisa deep. aja Jadi gitu. mungkin lebih bisa memerdekakan Haye ke Haye depan kan, ya. iya. Karena dia bisa berantem sendirian lah di tengah dengan agility, dengan mobilitas dia yang bagus di lini tengah. Ya mungkin bisa itu memberikan Karena dulu aja Sandy lebih Walsh pernah kan keleluasaan. dipaksakan dicoba jadi DMF Iya. misalnya Pernah Maksud juga, gua, bisa juga. Dengan kelasnya Kevin Dix harusnya dia bisa tuh menjadi Rodri-nya kita lah gitu Gue kan. nambahin dikit soal kasih contoh paling baru ya Nathan Choaon di level klub sendiri pun dia mainnya sebagai left back atau sebagai center back, tapi di era Sintayong ternyata baru pertama kali loh dia di karirnya dicoba sebagai DM dan itu di eranya Sintayong. Jadi gue rasa nggak menutup kemungkinan si Kevin Dix ini bakal main di posisi lain juga atau mungkin DMF, karena kan Sintayong juga punya kecenderungan mainin center backnya sekaligus jadi DMF. Dulu ada Rahmat Irianto mainin di sana dan Iya. Jordi Amat mainin peran itu juga. Jadi masih sangat terbuka sih walaupun gue ngeliat dia part dari 3 di belakang. Ya tidak sabar pastinya semua penggemar timnas untuk menyaksikan debut Kevin Dix, tapi masih harus bersabar dulu dan pastinya kita nggak perlu jauh-jauh dulu karena yang depan mata besok kita harus meraih 3 poin pertama kita menghadapi Cina pastinya. Tapi sebelum kita tutup, sabaran dulu nih Yes, terakhir nih. dan jangan lupa besok bisa kalian saksikan live reactionnya ya, mulai jam 7 malam. Jam 6, jam 6, jam 6, jam 6, jam 6, jam 6, jam 7. di Jam 7. Jebret Media. Oke, ini ada satu saweran dari Odrux, $10. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada yang lain, terima kasih banyak Mas Aryo. Analisa-analisanya bikin gue tenang. Respect, salam dari Pennsylvania, USA. Emang kamu histeris tadinya? Bikin tenang jadi. Bikin tenang. Oh, Mas Aryo tuh ini ya mengayomi. Odrux, thank you. Terima Ada lagi? kasih dan terima kasih. Ada Masih Mbak ada, Koci tuh masih dari ada. Asi. Ada Asi. Wah, gope. Asi Luar 500 ribu biasa. rupiah. Indonesia semoga besok menang banyak dan wasitnya fair. Terima kasih, Asi. Doa kita semua Asi. ya. Sama John Cena Itu tuh. dia. Ada lagi dari John John Cena, Cena. 50 ribu rupiah. Sehat selalu Jebret Tim. Jawab jujur dong, PSSI itu punya power gak sih di AFC? Protes kita kok dicuekin AFC, negara kita dipermalukan loh. Mas Aryo silakan. Silakan Mas. Mas Aryo. Kita kayaknya deketnya sama FIFA ya. Pak Infantino kita. Iya, bahkan banyak yang bilang deketnya ke FIFA tapi AFC-nya lupa dideketin. Iya, iya. Lompat. Itu ya jawabannya ya. Oke, terima kasih banyak Jebret Tim yang udah ngeramein live hari ini. Terima kasih juga yang udah nyawer khususnya. Dan terima kasih juga Panji, Terima Mas kasih. Aryo, Rizal. Makasih. Buat Thank you, Owi thank juga you. terima kasih dan juga PT Mitsindo Visual Pratama.